Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Dalam program ini saya mau bagikan apa yang ada di pikiran saya, saudara. Dan di program ini yang saya mau bagikan, pikiran yang saya mau bagikan adalah hal-hal yang bersinggungan dengan dunia. Dan saya sedang tidak ingin sharing firman Tuhan. Sebab bagi saya kita harus balance menjadi seorang percaya, yakni bukan cuma punya iman, tapi juga pintar hidup di dunia ini. Saya teringat kata Tuhan saya, tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Dan ini yang paling penting untuk kita bisa menjadi manusia yang survive, manusia yang bisa bertahan di dalam dunia yang aneh-aneh. God bless grup musik yang para penyanyinya dan para anggotanya sudah sangat tua. Itu pernah punya lagu yang populer namanya Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, karena kata God bless dunia ini panggung sandiwara, tentu penting kita untuk cerdik seperti ular tadi. Nah, di episode pertama program ini saya mau bicara soal politik. Kata politik, saudara, itu berasal dari kata polis, yang secara etimologi artinya kota atau masyarakat. Sehingga politikos atau politik itu secara sederhana artinya dari dan untuk masyarakat. Pokoknya kalau bicara mengenai politik, kalau kita melihat etimologinya, kalau kita melihat kata pengertian dalam kata aslinya itu, ya semua yang berkaitan dengan masyarakat itu politik. Jadi kalau kita tidak mau memikirkan politik, ya sama saja dengan artinya Bapak Ibu gak mau berhubungan dengan masyarakat. Ya ini mungkin kalau Bapak Ibu bertujuan menjadi seorang pertapa di gua pedalaman atau di hutan yang lebat, ya mungkin saudara bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat arti kata tadi bahwa politik itu berkaitan dengan masyarakat, maka siapapun kita, ya saya bahkan seorang yang mau melayani Tuhan itu ya harus benar-benar mengerti paling tidak, paham paling tidak ya. Karena bicara mengenai politik, bicara mengenai politikus ya itu kan bicara soal hubungan dengan masyarakat. Jadi karena kita adalah bagian dari masyarakat, kita pasti akan bersinggungan dengan politik itu. Nah, kata politik yang tadinya berkaitan dengan masyarakat akhirnya berkembang menjadi sebuah proses membuat keputusan untuk masyarakat. Jadi apapun yang disebut dengan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat, ya itu bisa disebut sebuah proses politik. Makanya untuk menjalankan politik, ya harus punya kekuasaan atau kekuatan. Sebab bagaimana mungkin membuat keputusan untuk masyarakat atau berproses membuat keputusan untuk masyarakat tanpa memiliki kekuatan atau kekuasaan. Jadi kalau sudah dapat kekuasaan untuk politik, maka kita akan bisa membuat keputusan untuk masyarakat. Nah, itu kenapa saya berkali-kali berkata sepintas ya dalam khotbah saya, kayaknya cukup sering saya ngomong itu, bahwa ngomongin politik itu pasti ngomongin kekuasaan gitu. Ngomongin politik itu ngomongin membangun kekuatan untuk memperoleh kekuasaan. Jadi memang sebagai orang awam, yang nampak dari politik itu ya cuma syahwat atau nafsu berkuasa saja. Dan ini gak bisa disalahin. Ya, para politikus bisa menentang saya, tapi
Saya juga boleh dong melihat dari luar bahwa orang-orang yang berpolitik itu ya memang yang kelihatan utamanya nafsunya untuk berkuasa. Maka dalam politik karena nafsunya untuk memperoleh kuasa untuk bisa membuat keputusan, ya, maka untuk bisa mencapai titik itu ya menghalalkan segala cara ya sangat sangat masuk akal, ya, sangat mungkin dan sangat terlihat. Jadi dalam politik itu ya kan sering Bapak Ibu dengar nggak ada kawan sejati, nggak ada musuh sejati. Dalam pemilu lalu musuh, sekarang dalam pemilu ini kawan, dalam pemilu lalu kawan, sekarang bisa jadi musuh. Ya karena tadi ya saudara harus mengerti bahwa tujuan utama dari politik itu ya untuk memperoleh kekuasaan. Jadi untuk memperoleh kekuasaan itu ya bisa dengan banyak cara. Ya, bahasa tadi saya tuh menghalalkan segala cara. Ya apalagi kalau yang melakukan adalah para oportunis ya. Entah itu partai politik, entah itu politikusnya yang oportunis, yang pokoknya yang penting jangka pendek aja. Memperoleh kekuasaan aja. Sehingga ya menghalalkan segala cara sesuatu yang sangat-sangat normal bagi mereka. Jadi untuk bisa kita men-screening gitu ya. Ini pengamatan seorang pengamat politikus abal-abal. Ya kita harus melihat misalnya yang paling sederhana adalah pemahaman ideologis dari seorang politikus atau sebuah partai politik. Ya, itu yang bisa membedakan antara politikus yang satu dengan politikus yang lainnya, membedakan partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya, yakni ideologis ya. Yang ideal yang mereka pengen itu apa, itu mestinya kan termunculkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari sebuah partai politik. Nah di Indonesia ini kalau kita perhatikan dengan umur saya yang sekarang sudah beberapa kali ikut pemilu, zaman Orde Baru sudah ikut, reformasi dan sekarang zaman Indonesia menuju maju ya. Saya sudah ikut beberapa kali. Ya. Di Indonesia ini kaum idealis itu dalam perpolitikan biasanya disebut kaum nasionalis satu sisi dan kaum agamis. Dari Orde Baru begitu kan. Partai yang nasionalis itu saat itu ke PDI, ya, orang-orang nasionalis, sedangkan orang-orang yang agamis ke P3 dan orang-orang yang di tengah-tengah itu membentuk sebuah golongan nih, Golkar. Ya. Kemudian zaman reformasi partai politik jadi dari tadinya 3 menjadi berkembang sampai puluhan begitu ya. Dan itu bisa kelihatan dari apakah ideologi mereka tuh nasionalis atau agamis ya. Karena ideologi lain seperti komunis kan sudah dilarang di Republik ini. Jadi yang saya amati misalnya dalam beberapa pemilu terakhir, kalau kaum agamis yang ideologinya agama itu kalah dalam pertarungan politik dalam berbagai pemilu terakhir, ya, akhirnya mereka yang ideologinya agama ini bisa dengan mudahnya berubah gitu, berkamuflase atau berevolusi kata mereka ya, menjadi nasionalis agamis. Ya. Saya mungkin tidak tepat ya, tapi seingat saya dulu misalnya PKB itu dibuat ya untuk menampung aspirasi orang-orang Nahdlatul Ulama ya, orang NU. Itu kan jelas-jelas ideologinya agama. Terus juga Partai Amanat Nasional ketika Amin Rais dan teman-temannya membuat itu kan sangat kental dengan unsur Muhammadiyah. Sebenarnya juga agama. Cuma pada faktanya kan PKB, PAN, ya sebut partai-partai agama lainnya, ya, bukan cuma Islam tapi juga Kristen ada. Dalam zaman reformasi kemarin kan beberapa partai politik Kristen juga muncul. Ya kan kalah gitu dari partai nasional. Partai nasional ya akhirnya seperti PDI, ya, Gerindra, kemudian juga Nasdem, ya, Golkar juga sekarang mengatakan dirinya adalah nasionalis. Ya.
Itu kan partai-partai yang top 5 lah gitu ya. Sedangkan partai-partai agama biasanya menjadi mediocre atau partai tengah. Kalau nggak bisa disebut partai juru kunci, partai kecil gitu ya. Nah mereka akhirnya berevolusi itu menjadi nasionalis agama. Sehingga akhirnya sekarang ini di PKB, di PAN, ya nggak melulu orang NU dan nggak melulu orang Muhammadiyah, bahkan orang yang Kristen juga ada di situ. Ya, mereka tidak lagi fokus pada agama karena berideologi agama, berpolitik dengan ideologi agama di republik ini ya nggak mungkin bisa menang gitu. Ya, itu udah fakta sejarah ya. Jadi bentuk ideologi pun yang saya bilang tadi, ideologi kan itu DNA ya, itu bisa dengan mudahnya berubah. Ya. Agar supaya bisa mendapatkan kekuasaan. Coba Bapak Ibu lihat sambil mendengarkan saya ada video yang saya buat ya. Yang pertama itu ada perang Rusia dengan Ukraina. Rusia ternyata menyewa tentara bayaran Wagner itu, saudara. Pemimpin Wagner itu adalah sahabatnya Presiden Rusia Putin. Akhirnya disupport sama Rusia dan akhirnya terbentuklah tentara bayaran ini yang menjadi tentara garis depan ketika perang dengan Ukraina. Dan di beberapa tempat di mana Rusia juga ikut berperang. Jadi Rusia itu berperang itu bukan angkatan bersenjatanya, saudara, yang di depan. Tapi Wagner ini paling tidak dalam perang Rusia-Ukraina itu yang fakta yang kita temukan. Wagner, tentara bayaran Wagner ini mendukung Rusia karena disupport, dibayar, disewa. Tapi kemarin belum lama kita kaget, saya cukup terkejut ya. Mendapatkan informasi kalau nggak salah di Sabtu kemarin apa di hari Minggu kemarin ya, itu tentara bayaran Wagner kembali berulah gitu ya, berbalik mau mengkudeta Rusia. Jadi tentara bayaran ini bukan pergi ke medan tempur melawan Ukraina tapi berbalik arah untuk menuju ke Moskow. Ya, kudeta lah. Dan ini cukup luar biasa mengagetkan ya, karena saya juga cukup khawatir kalau terjadi perang saudara ini. Kenapa? Ya karena kepentingannya sudah berbeda. Tujuannya sudah tidak sama lagi. Sehingga akhirnya yang tadinya kawan bisa menjadi lawan. Ya untungnya Presiden Putin dan pemerintah Rusia begitu cepat dan tanggapnya. Terus bekerja sama juga dengan pemerintahan dari Belarus kalau tidak salah. Sehingga akhirnya itu bisa diredam dan bahkan sekarang ditawarkan bahwa kalau ada tentara bayaran kemarin yang tidak mau kudeta ya bersikap netral akan disewa dengan harga yang lebih mahal lagi oleh Rusia untuk berperang melawan Ukraina. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa dalam politik itu selama tujuannya sama ya bisa saling bahu-membahu. Tapi kalau tujuannya sudah beda, sahabat pun bisa menjadi musuh. Dan dalam video yang saya putar terus selama saudara dengar saya ini, saya mengingatkan saudara misalnya tentang Pilpres 2019. Ini Pilpres yang paling buruk bagi saya ya. Bagi saya loh ya, ini kan pendapat boleh dong. Dimana Pilpres 2019 itu Indonesia nyaris terpecah ya. Karena politik identitas yang masih melekat setelah sebelumnya di pemilihan gubernur DKI. Wah, kalau DKI itu kan benar-benar kerasa sekali ya. Saya tuh yang bukan orang Jakarta tapi tinggal di Tangerang Selatan tuh ngerasain sekali ya. Kayaknya kayak kita udah mau perang aja gitu. Padahal ini cuma pilgub doang gitu. Ya karena tadi ya ada pihak-pihak yang membalut dengan politik identitas sehingga mengkafir-kafirkan orang yang tidak sama dengan mereka begitu mudahnya. Dengan corong-corong toa dan juga alat-alat pengeras dan juga spanduk-spanduk. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat ada pendukung Ahok yang mati terus nggak boleh disolatkan di sebuah masjid karena perbedaan politik tadi. Bapak dan anak sampai tidak ngobrol. Suami istri bahkan juga tidak ngobrol gara-gara pilihan perbedaan politik. Itu kan lucu dan menggelikan. Tapi itu yang dipakai oleh banyak
politikus saat itu, saudara. Ya, tapi perhatikan baik-baik, itu kan keras banget ya. Ada terminologi kadrun versus cebong. Ya. Kofar kafir, bangsa ini benar-benar mau terpecah. Kampanyenya juga keras. Saya masih ingat banget karena saya dulu pro Jokowi ya. Karena 2019 kan periode kedua. Saya pikir periode pertama dari 2014 ke 2019 itu pembangunan luar biasa, amazing bagi saya. Dan saya pikir lepas dari kekurangannya Pak Jokowi, patutlah diberikan kesempatan sekali lagi untuk menuntaskan apa yang sudah dia bangun sepanjang 5 tahun kemarin. Tapi saya dengar kan Jokowi dituduh PKI, dituduh Cina, dituduh kafir, ya. Bahkan saingannya yang saya sebutin aja Prabowo, karena Bapak Ibu saya bukan sedang memfitnah, tapi itu berkas-berkasnya masih ada di sosial media kalau Bapak Ibu mau cari. Itu dalam sebuah kampanye mengatakan bahwa bocor, uang negara bocor 1.000 triliun katanya begitu. Ya, jadi dituduh pemerintah Jokowi itu korupsi atau menghilangkan atau membuat 1.000 triliun uang negara tuh lenyap gitu ya, goib gitu ya. Dengan tuduhan-tuduhan antek Cina lah ya, aseng-aseng lah dan lain sebagainya gitu. Itu Bapak Ibu tentu yang sudah ikut pemilu atau pilpres saat itu masih ingat itu ya, memori itu. Tapi perhatikan baik-baik, dia gembar-gemborkan ngomong 1.000 triliun uang lenyap, tapi sampai sekarang dia tidak bisa buktikan itu. Ada juga kubu Jokowi yang jelek-jelekin Pak Prabowo dengan ya fitnah yang juga terlalu berlebihan begitu. Sebaliknya ya dari kubu Pak Prabowo itu lebih kencang lagi karena memang mereka kan bukan incumbent ya. Mereka itu kan ingin merebut kekuasaan dari penguasa, jadi harus lebih kencang lagi suaranya, dan itu yang kelihatan, yang teringat dalam benak saya. Tapi perhatikan baik-baik ya. Meskipun kubunya Pak Prabowo jelek-jelekin Jokowi di 2019, saya masih ingat banget ada puisi atau pantunnya Fadil John ya. Ya, Fadil John ya. Saya lupa namanya itu siapa tuh. Itu yang kayaknya jelek-jelekin Pak Jokowi ya. Bisa dilihat YouTube-nya masih ada, dan Pak Prabowo ketawa-ketawa tentang hal itu dan semua partai-partai pendukung yang ada di situ. Tapi hari ini ya, Pak Prabowo di beberapa tempat pasang spanduk sebagai penerusnya Jokowi. Ya. Jadi itu gampang banget ludah ditelan lagi gitu. Ya. Ya inilah politik yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa politik itu ya memang nggak tahu malu gitu. Pokoknya selama kekuasaan bisa direbut ya, teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Tergantung kepentingan. Kalau kepentingannya sama, tujuannya sama ya bisa lah itu. Meskipun harus menjilat ludah sendiri. Terus dia ngomong di spanduk-spanduk itu kan, sebagai penerus Jokowi. Berarti kalau di 2019 dia bilang uang negara bocor 1.000 triliun, kalau dia jadi presiden 2024 nanti, dia akan jadi penerus Jokowi kan. Artinya apa? Dia akan bocorin uang negara lebih dari 1.000 triliun. Ya kalau dihubung-hubungan gitu kan jadi lucu. Mentah semua apa yang dikatakan di 2019, karena 2019 dia berhadapan dengan Pak Jokowi, sekarang dia ada di dalam gerbongnya Pak Jokowi dan gembar-gembor bersama partainya, dialah penerus Pak Jokowi yang sejati gitu. Saya nggak ngomongin soal pilihan ya, soal 2024 itu pilihan saudara. Yang saya mau katakan sedang saya ngomongin politik, dan mau nggak mau saya harus ngomongin pakai sesuatu yang realita, yang Bapak Ibu paham gitu. Ya contoh lagi di layar ya. Dulu Pak Surya Paloh dan Nasdem kan pro Jokowi, termasuk orang yang pertama kali mendukung Pak Jokowi dalam pilpres yang lalu. Tapi sekarang tiba-tiba pemerintahan Pak Jokowi belum berakhir dan partainya Nasdem masih ada dalam pemerintahan sebagai koalisi pemerintah, tapi membuat gerakan dengan tagline perubahan. Ini lucu bagi saya. Ya. Ada 3 orang menterinya sebelum satu ditangkap gara-gara korupsi 8 triliun itu. Ya. Dia ada di pemerintahan, dia sedang menjalankan pemerintahan bersama dengan Jokowi, kemudian dia bikin koalisi buat 2024 dengan calon presidennya Anies Baswedan yang punya tagline perubahan. Nah kan lucu. Dia masih ada dalam partai, dia masih ada dalam koalisi, maksud saya, masih dalam pemerintahan yang sekarang, tapi dia mau keluar-keluar dan sudah keluar-keluar akan mengadakan perubahan di 2024. Berarti apa yang mereka kerjakan sebagai partai koalisi di pemerintahan dengan punya 3 menteri dalam pemerintahan itu kan
ya dianggap nggak becus. Karena akan dirubah gitu ya. Ini yang saya ingin membuka pikiran saudara gitu soal politik ya. Ya. Inilah politik. Kita di bawah masyarakat awam tuh sebenarnya sedang dibodoh-bodohi oleh narasi-narasi dari elit-elit politik. Bapak Ibu dan saya, kalau Bapak Ibu dan saya nggak cerdik, nggak pintar, kita sedang jadi permainan gitu. Ya, kita sedang dipermainkan. Ini yang kepengen sebagai seorang hamba Tuhan saya menyuarakan ini ya, kepada orang yang mau dengar saya, bahwa ya inilah faktanya ya, bahwa kita sebagai masyarakat awam dalam dunia politik ini sedang dijadikan kambing conge, maafkan saya kalau kalimat saya kasar ya, permainan sebagai pion-pion yang bisa dipengaruhi begitu saja oleh elit. Maka saya nggak mau tuh ya dipermainkan oleh mereka-mereka yang mengaku diri sebagai politikus dan partai politik itu. Ya, karena tujuan mereka memang kekuasaan. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tuh normal bagi mereka dan tidak normal bagi saya. Maka saya tidak mau begitu mudahnya diperdaya oleh mereka. Di Alkitab kan juga gitu saudara ya. Ketika syahwat atau nafsunya sudah politik, ingin merebut kekuasaan, maka pikiran normal tuh gak jalan. Bapak Ibu ingat cerita soal Absalom? Absalom itu karena sudah mau berpolitik, otaknya, nafsunya, syahwatnya itu kekuasaan, dia bahkan rela untuk, atau gak punya kasih, atau gak punya hati untuk memberontak kepada bapaknya sendiri, Daud. Bapak Ibu baca cerita itu kan? Anak bisa menentang orang tua yang melahirkannya, membesarkannya, memberikannya hidup selama ini karena sang anak sudah dibutakan oleh kekuasaan. Contoh Esau dan Yakub, mereka saudara kembar. Kayaknya dalam dunia modern ini kalau saya punya teman saudara kembar itu kompaknya minta ampun. Memang mungkin ada slack ya, tapi lebih kecil lah daripada saudara semata kandung saja. Kembar itu lebih deket lah. Ya, kayaknya soulmate begitu. Tapi Yakub faktanya, ini lepas nanti Yakub menjadi bapak orang beriman ya. Tapi Yakub faktanya tega gitu ya. Ngadalin Esau gitu. Hanya untuk kekuasaan. Mendapatkan apa? Mendapatkan hak sulung. Bangsa Israel yang sudah selama ini disertai Tuhan tuh tega untuk pengen berkuasa. Dengan berkata kepada Samuel untuk berikan kami raja. Kami gak perlu lagi Tuhan sebagai raja. Kan kurang lebih begitu. Mereka menuntut raja manusia padahal mereka selama ini sudah memiliki raja yakni Tuhan. Itu semua karena politik kan saudara. Gereja di abad ke-8 sampai dengan abad pertengahan itu main politik saudara. Terutama gereja-gereja barat. Itulah masa kelam gereja. Banyak blunder, banyak hal-hal yang buruk terjadi di masa kegelapan ini. Karena tadi ya, gereja diisi oleh pemimpin-pemimpin yang bermain kekuasaan atau ingin memperoleh kekuasaan. Makanya saya belum dewasa secara teologi ya, tapi ketika PDS dulu jadi salah satu peserta pemilu di zaman reformasi, saya sudah berkata ini gak benar. Meskipun saya kagum karena untuk pertama kalinya saya melihat ada banyak hamba Tuhan pendeta tiba-tiba berpolitik ya, karena saya masih muda saat itu ya. Tapi dalam hati saya gak mungkin jalan ini. Dan benar ya, Partai Damai Sejahtera ada lambang salibnya. Yang mendirikan pendeta dan banyak pendeta ada di dalamnya. Menjadi pengurus-pengurus entah di tingkat provinsi, tingkat wali kota, ya, kabupaten, tingkat cabang. Tapi kasihnya gak ada sama sekali padahal itu mengusung kekristenan. Atau berusaha untuk menjadi partai yang merepresentasikan orang Kristen tapi kasihnya gak ada. Kenapa gak ada? Lah Bapak Ibu tahu sendiri dong ceritanya, tinggal googling aja masih ada kok. Mereka ribut kekuasaan. Jadi ada PDS perjuangan, PDS tandingan. Bapak Ibu ingat gak PDS pernah ada 2? Ya, bayangin itu. Itu yang teriak-teriak, yang membuli pihak yang berbeda dengannya itu orang-orang yang kita sebut pendeta, hamba Tuhan. Makanya ya tadi ya saya buat program ini ya agar yang dengar saya tuh jadi ngerti. Agar jangan baper sama politik atau politikus. Mau lambangnya gereja, lambangnya salib, kalau udah bermain politik pasti tujuannya kekuasaan.
menghalalkan segala cara. Itu udah fasumnya begitu, itu udah pakemnya begitu ya. Bapak Ibu pelajari aja sejarah dunia ini, semuanya begitu ya. Nggak ada kawan sejati, nggak ada musuh sejati, seperti contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi. Jadi jangan terpadaya sama janji-janji politik nanti sebentar lagi. Ini kan tahun politik ya. Nanti bulan November kalau nggak salah sudah kampanye. Februari kita sudah pilpres, ya pemilu. Ya. Jadi jangan baperan. Wah ini janjinya keren banget. Wah kita pilih dia karena janji-janjinya luar biasa. Nggak usah terlalu terpesona sama janji-janji politik. Gitu ya. Partai politik dan politikus kalau pas memang sedang kampanye, pas lagi tahun politik itu ya mereka berubah jadi malaikat gitu. Tapi perhatikan deh ya, bahkan saya masih mensupport Pak Jokowi, tapi saya ingat ada janji-janji politiknya yang belum terjadi. Ya apapun punya alasannya, tapi itu belum terjadi. Ya. Jadi artinya memang janji politik itu jangan kita baperin, jangan kita bawa masuk ke hati. Memang politikus dan partai-partai politik di tahun politik dan di masa kampanye itu ya kayak malaikat saya bilang. Tiba-tiba ngunjungi para orang-orang susah ya. Kalau ada bencana ngasih bantuan ya. Itu hal yang jangan menjadi terpesona dengan hal-hal gitu. Gak salah saudara mereka itu ngelakuin itu. Kenapa? Karena itu cara mereka untuk mendapatkan kekuasaan kan. Memprovokasi, mempengaruhi image kita, berusaha membuat kita terpesona pada dia dengan menampilkan hal-hal yang indah-indah. Itu kan cara mereka untuk merayu kita agar memilih mereka kan. Jadi mereka itu gak salah ya. Yang saya mau buat dalam program ini tuh agar saudara tuh jadi orang yang waras gitu. Jadi jangan terpesona dengan hal-hal yang sebentar lagi di tahun-tahun politik, di bulan-bulan kampanye ini akan dilakukan oleh banyak orang yang sedang berpolitik dan juga partai politik secara khusus. Ya. Tiba-tiba mereka datang ke rumah kita ngasih sembako. Ya terima aja sembakonya, tapi jangan punya pikiran, wah nanti mereka kalau udah berkuasa akan terus kasih kita sembako. Omong kosong lah saudara itu. Jadi mereka aja tuh bisa dengan mudahnya tadi saya bilang tikam teman dari belakang. Apalagi kalau cuma bermunafik ria menampilkan diri sebagai orang-orang baik atau malaikat. Ya. Jadi jangan mau dibodohi sama mereka saudara ya. Jangan mau juga jadi objek permainan mereka. Jangan saudara jadi orang berdosa gara-gara bela mereka. Gara-gara sudah terpedaya, terpesona, otaknya kita dicuci, sehingga akhirnya kita maki-maki orang yang berbeda dengan kita, membuli orang yang berbeda dengan kita, dengan kata-kata yang kejam, kata-kata yang merendahkan gitu ya. Atau juga jangan jadi orang yang menjadi pembenci sesama gara-gara mengikuti atau kagum sama salah satu tokoh politik. Jangan buat salah lah gara-gara para politikus dan juga para partai politik itu. Ya mereka emang begitu. Jadi otak kita harus dijaga kewarasannya saudara. Jadi kalau Pase bagaimana sikapnya soal politik? Ya saya mah benci politik saudara. Benci dalam artian ya gak akan lah berkecimpung dalam politik. Ya, saya bahkan menjaga dalam pelayanan saya tidak pernah berpolitik. Kalau saya dipermainkan oleh politik dalam pelayanan ya biarkan saja mereka yang mau melakukan hal itu, tapi saya tidak berpolitik. Bapak Ibu, saya ngomong selalu saya berkata saya sudah melakukannya. Saya pernah ada dalam alur permainan politik dari orang-orang yang saya pikir teman tapi menjahati saya. Khotbah saya dipotong-potong sehingga saya akhirnya diperlakukan tidak baik dengan gereja tempat saya mengabdi dan melayani Tuhan saat itu. Dan ada kesempatan saya untuk mengklarifikasi. Tapi bagi saya mengklarifikasi itu adalah politik. Ya, karena saya ingin membenarkan diri saya sendiri untuk memperoleh kekuasaan agar saya mungkin dianggap orang nanti ingin kembali kepada posisi sebelumnya. Khotbah dengan kesempatan khotbah banyak. Seminggu saya bisa sampai paling sedikit 9-10 kali khotbah, saudara.
Terus saya bilang sama Tuhan, enggak Tuhan, kalau aku begini aku berpolitik. Mereka berpolitik menyingkirkan aku nggak mau berpolitik juga untuk membuat aku tetap ada di sini. Buat apa ya? Kalau Tuhan memang izinkan hal-hal jelek dari politik pelayanan itu terjadi atasku, berarti Tuhan punya rencana indah buatku. Itu aja saudara. Makanya saya benci dengan politik. Ya, hari ini ada orang-orang yang keluar dari The Way. Ya kalau keluar dari The Way mah oke aja saudara, itu kan pilihan ya. Tapi kemudian sharing undangan untuk berkomseria kepada jemaat The Way. Ini lucu bagi saya. Kalau mereka sudah tidak mau sama dengan saya lagi, dengan The Way, ya silahkan, itu kan pilihan. Mungkin tidak cocok dengan pengajaran saya. Terus mereka mau mendirikan pelayanan baru. Ya komsel itu, komunitas sel kan pelayanan saudara. Meskipun kecil, gereja kecil itu kan. Ya. Terus mereka ajak dan undang jemaat-jemaat saya dengan beberapa di WhatsApp saudara. Ya lucu aja gitu. Saya dulu ketika dikeluarkan dari gereja lama, tidak sekalipun saya mau WhatsApp orang-orang yang pro dengan saya di gereja lama untuk ikut saya. Makanya saya ngomong saudara, ketika saya mendirikan The Way, ya, nggak ada pekerja yang ex-pekerja gereja lama saya. Semua pekerja saya itu orang baru. Dalam artian jemaat yang nggak ngerti apa-apa. Memang ada jemaat dari gereja lama, ya, tapi mereka bukan dalam bagian pelayanan dan mereka ikut saya karena memang menyukai khotbah saya. Jadi mereka ketika pelayanan itu berdoa aja ya nggak indah saudara kalimat-kalimatnya. Ketika jadi singer pertama kali itu untuk pertama kalinya mereka megang mic. Ya. Jadi sekali lagi saudara saya bilang ya. Politik itu ya bagi saya tidak alkitabiah. Kita tidak diminta oleh Alkitab, oleh firman Tuhan untuk jadi penguasa yang menghalalkan segala cara. Kita memang diminta Tuhan untuk berkuasa atas bumi, menaklukkan bumi. Seperti di kitab Kejadian. Tapi bukan dengan cara-cara yang di luar kebenaran, di luar jalan Tuhan. Di luar dari jalan yang Tuhan perintahkan. Enggak. Ya. Bapak Ibu ingat kan Yesus pernah ditawari untuk jadi Mesias. Kalimat-kalimat yang kita baca di Alkitab, Yesus anak Daud, anak Daud, anak Daud. Terus ketika murid Petrus ditanya, siapakah aku, kaulah Mesias? Itu kan Yesus sedang diarahkan untuk memang memproklamirkan dirinya jadi anak Daud, jadi Mesias. Dan Yesus itu punya massa 5.000 orang. Bapak Ibu jangan naif, 5.000 orang yang ngikutin Yesus itu hanya mau mendengar Yesus khotbah saja. Enggak. 5.000 orang itu saya yakin sebagian besar mendengarkan Yesus karena punya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran, oleh isu-isu yang mengatakan bahwa ini adalah anak Daud. Dia bisa jadi Mesias kita, penyelamat kita, pembebas kita dari Romawi. Ya, murid-murid Yesus, salah satunya Simon orang Zelot, itu orang Zelot disebut orang Zelot karena dia radikal, ya, mau berontak kepada Romawi, tiba-tiba jadi murid Yesus. Bahkan Yudas Iskariot pun saya percaya juga bagian dari orang-orang yang menjadi murid Yesus karena berpikir Yesus akan menjadi pemimpin bagi mereka dalam politik nantinya. Tapi Yesus meskipun ditawari kayak gitu, dia tidak bergeming. Ya, dia tidak bergeming terhadap hal-hal seperti ini, terhadap politik. Kenapa? Karena Yesus tahu tujuan dia itu bukan berkuasa di bumi dengan cara-cara yang diminta dan diharapkan dan dipikirkan oleh orang-orang yang mau memajukannya menjadi pemimpin, jadi Mesias. Jadi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, gimana pandangan saya soal Pilpres, soal politik? Kalau saya mah, kita tonton aja. Itu bagian dari hiburan saudara kalau bagi saya. Nonton para politikus berdebat itu hiburan, saya nggak akan baperan ya. Dengerin aja, ketawa aja ya. Mereka mengadali kita dengan berita-berita hoax kayak kemarin saudara ya. Ada seorang profesor tiba-tiba sharing informasi foto yang sudah diedit bahwa katanya Pak Anies Baswedan tuh diundang sama Raja Salman Arab Saudi. Bayangin level profesor aja ternyata penyebar hoax saudara. Ini artinya kan logika memang tidak jalan. Meskipun profesor ya. Menggelikan kan profesor kayak gitu. Kayak anak gak lulus SD aja gitu. Gak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang bukan hoax gitu saudara. Makanya tonton aja ya. Karena saya emang suka yang lucu-lucu ya. Saya suka stand up komedi, sampai sekarang kalau ada stand up bikin show begitu ya, kalau ada di YouTube saya tonton gitu ya. Jadi buat menghibur gitu ya.
Jadi tonton aja para politikus yang lagi mengejar syahwat kekuasaan. Ya, nanti kalau seru dan lucu ya itu akan menghibur kita. Jadikan mereka sebagai dagelan-dagelan yang bisa menghibur kita. Karena lelucon mereka itu lucu-lucu, saudara, kadang-kadang ya. Saya nggak akan terpesona berlebihan terhadap figur tertentu. Ini udah ada 3 pilpres, saya tidak akan terpesona dengan 3 figur tertentu. Kenapa? Ya karena mereka sedang berpolitik, saudara. Mereka sedang menampilkan diri jadi malaikat. Ya, saya sudah ada kecondongan untuk memilih misalnya calon presiden yang mana. Sudah ada, saudara. Cuma itu tidak akan membuat saya terpesona dengan dia secara berlebihan sehingga benar dan salah tetap benar. Enggak gitu. Kalau dia nggak baik ya mungkin nanti saya bisa berubah gitu ya. Jadi nggak usah terpesona terhadap figur tertentu. Juga jangan benci berlebihan dengan figur yang lainnya. Santai aja. Itu mereka lagi, bahasa saya tadi tanda kutip, dagelan. Lalu kalau ditanya apakah saya akan jadi golput? Enggak, belum tentu ya. Di Pilpres 2014, 2019 saya milih Pak Jokowi ya. Kemudian di pemilu legislatif 2000 sekitar tahun itu ya, 2 kali pemilu kemarin saya nggak milih. Saya nggak milih partai politik, saya nggak nyoblos juga orangnya. Kenapa? Karena saya nggak tahu program mereka apa ya. Yang saya mau pilih juga saya nggak kenal, track recordnya saya nggak tahu, muka-mukanya saya nggak tahu. Saya milih apa? Milih kucing dalam karung, ngapain milih orang-orang seperti itu? Dalam Pilgub dan dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan yang kemarin pun, bahkan udah 2 periode juga saya nggak milih, saudara. Ya. Sebab saya juga nggak tahu, saya nggak kenal pribadi mereka. Ya. Berita-berita mereka saya nggak tahu gitu. Mereka tidak memberikan juga program-programnya ya, nggak ada yang sampai ke saya ya. So saya ada beberapa figur ya saya nggak tahu gitu ya. Dulu pernah ada Andre Taulani juga maju ya, saya juga nggak pilih dia dan juga tidak pilih dulu Bu Airin, nggak pilih ya. Kenapa? Ya karena saya nggak tahu, nggak kenal. Meskipun saya tahu Bu Airin itu katanya rumahnya satu perumahan dengan saya di Alam Sutra itu. Tapi saya nggak milih. Apakah saya milih karena dia tetangga saya? Ngapain, saudara? Ya. Tapi ketika mereka terpilih ya saya doakan sebagai pemimpin yang terpilih gitu. Tapi ketika memilihnya saya nggak milih. Kenapa? Semata-mata karena saya nggak kenal, nggak tahu programnya apa. So ngapain saya pilih? Ya. Nanti Pilpres 2024 saya sudah condong ke satu figur, tapi saya lihat juga nanti dalam perkembangannya ya. Dia program-programnya seperti apa. Sekarang kan belum saya dengar programnya seperti apa ya. Jadi jika nanti ada dalam kampanye kalimat provokatif yang negatif yang kita dengar, jangan baperan, saudara. Jangan sakit hati. Saudara sedang dipermainkan oleh mereka. Jangan masukin hati seperti saya bilang tadi ya. Apalagi ikut-ikutan dengan membuli ya, menjelek-jelekan pemilih yang lainnya ya. Mereka ini bicara itu karena lagi cari panggung ya. Juga nanti kalau ada dalam kampanye yang bagikan yang indah-indah, narasinya indah, janjinya indah, kita juga jangan terlalu lebay terpesona sama dia gitu. Karena bisa saja ya seorang yang sedang menghipnotis kita. Jadi saran saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu mau dengar saya di program saya dan politik ini, pilihlah partai, andai kata kamu mau memilih, pilihlah seseorang, andai kata kamu mau memilih, entah sebagai calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon legislatif yang mau kau jadikan wakilmu di DPR, MPR, ya. Pilihlah seseorang yang punya rekam jejak yang bagus dalam hidupnya. Rekam jejak yang bagus dalam hidupnya itu maksudnya kehidupan sehari-harinya tuh bagus gitu, bisa jadi contoh dan teladan. Kalau bagi saya sederhana, seseorang yang dalam rumah tangganya aja gagal, gimana bisa ngurus negeri ini? Itu sederhana kan, saudara. Seseorang yang dalam bisnisnya gagal, gimana bisa mimpin negeri ini? Seseorang yang pernah korupsi, gimana bisa memimpin negeri ini tidak korupsi ke depannya? Seorang pemimpin yang tidak bisa membuat misalnya entah itu rumah tangganya, perusahaannya, terus juga pekerjaannya itu semakin baik ketika dia jadi pemimpin, ya ngapain kita pilih jadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Lihat track recordnya. Yang pertama tadi apa, saudara? Kalau bagi saya, lihat kehidupan pribadinya. Ya. Kemudian juga sebagai pemimpin apa yang dia sudah kerjakan. Jadi juga jangan milih orang yang misalnya sama sekali belum pernah menjadi pemimpin gitu. Kita seringkali memilih orang yang
eh, nggak pernah sebelumnya nggak pernah jadi apa-apa gitu, baru lulus kuliah misalnya, ya, anak mahasiswa baru lulus jadi S1, usia masih 22-23, selama jadi mahasiswa dia tidak pernah jadi senat, tidak pernah jadi pemimpin mahasiswa, tidak pernah berorganisasi, tidak pernah memimpin usaha, tidak punya usaha dan lain sebagainya, terus dia mau maju jadi anggota legislatif. Ngapain kita pilih orang seperti itu gitu? Orang memimpin aja nggak pernah. Nah makanya pilihlah orang yang pernah jadi pemimpin, itu saya bilang. Ya, kalau sekarang ini ada 3 calon presiden, ya mereka faktanya pernah jadi pemimpin. Tinggal kita lihat aja. Ya, track recordnya bagus nggak ketika mereka jadi pemimpin? Ya, Pak Anies pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur DKI. Lihat, bagus nggak? Pak Ganjar pernah jadi gubernur 2 kali. Sebelumnya berkali-kali, kalau nggak salah 2 periode juga jadi anggota DPR MPR. Lihat apa yang dia sudah perjuangkan. Pak Prabowo pernah jadi jenderal, pernah juga jadi Pangkostrat, pernah juga jadi sekarang ini menteri. Ya, lihat apa bagusnya ya yang mereka kerjakan selama mereka jadi pemimpin itu. Nah, itu yang kita pikirkan. Jangan terpesona dengan kata-kata, ya, dengan bajunya. Kalau begitu saudara, mendingan saudara pilih aktor aja lah, karena aktor pasti lebih hebat daripada 3 orang itu. Jadi kalau disodorin orang yang pribadinya tidak kita kenal, kita nggak kenal dia, secara pribadi kita nggak kenal, terus juga nggak tahu apa yang dia sudah pernah kerjakan sebelumnya, nggak pernah dia suarakan sebelumnya, kita cari rekam jejaknya di sosial media kita nggak ketemu, seolah-olah orang ini dari antah berantah tiba-tiba muncul, ya ngapain pilih orang seperti itu? Kayak nggak ada yang lain aja gitu. Meskipun dia bagus secara karakter, tapi buat apa dia pilih? Wong dia belum pernah jadi pemimpin. Pemimpin itu dilahirkan Bapak Ibu, ya. Jadi pemimpin itu bagi saya bukan diciptakan tapi dilahirkan juga. Ya. Kalau diciptakan akhirnya pemimpin itu akan jadi pemimpin yang seperti yang menciptakannya, dan itu mengerikan, Saudara, ya. Born to leader itu bagi saya lebih penting. Makanya orang yang jadi pemimpin itu pasti akan kelihatan tuh, ya. Sejak dia kecil, sejak dia remaja, sejak dia jadi dewasa, sejak dia ada di SMA, di kampus, dia akan kelihatan jiwa kepemimpinannya tuh kelihatan. Dan kita bisa lihat kok, bisa nge-track gitu ya. Apalagi kalau mereka ini maju jadi calon presiden, kan kita bisa tahu dari kampus mana, teman-teman seangkatannya siapa, dari SMA mana, teman-teman SMA-nya siapa, jangan-jangan gurunya masih hidup. Kita cari tahu aja waktu dia jadi anak SMA diajar sama dia gimana dulunya, kan kelihatan. Dia jadi ketua kelas, dia jadi ketua OSIS, salah satu pengurus OSIS, ya. Itu bisa kelihatan, ya. Nah, pilihlah orang-orang seperti itu. Jadi kalau ada orang mau berpolitik, ya, dapatkan kekuasaan dan orang itu kita tidak tahu pribadinya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, ya nggak usah dipilih, ya. Tapi kalau kita tahu orang yang mau kita pimpin itu, kita tahu, hidupnya bagus, keluarganya bagus, ya. Terus juga ketika dia jadi pemimpin di tingkat yang lebih rendah, dia juga bagus loh. Ya adalah kelemahannya, tapi dia paling tidak overall memperjuangkan yang baik untuk masyarakat sekitarnya. Ada hal-hal yang baik untuk dia lakukan dan pernah dia lakukan. Nah, jangan ragu-ragu untuk pilih orang seperti ini. Kenapa? Karena artinya karakternya bagus. Karakternya bagus bukan sekarang ketika dia kampanye, tapi karakternya sudah bagus. Memang kita bisa lihat dari rekam jejaknya, track recordnya di masa lalu. Ya. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang punya masa lalu gelap, ya, itu bisa berubah karakternya dan hari ini kita elulukan jadi pahlawan. Gak bisa Bapak Ibu, apalagi kalau kita ngomongin calon presiden kita usianya semuanya sudah hampir mau mendekati atau sudah 50 tahun. Ya saudara ya, sudah 50 tahun setahu saya. Pak Ganjar sudah 50, Pak Anies sudah 50-an, Pak Prabowo bahkan sudah menjelang 70 tahun. Itu karakter yang kayak saya nih, usia kayak saya ini karakter susah berubah lagi saudara. Umur 50 tahun tuh karakter bisa berubah tuh gimana caranya? Dalam ilmu psikologi itu sangat sulit ya. Karena karakter itu tidak bisa diubah dalam sekejap mata atau dalam semudah membalikan telapak tangan, tapi by process ya. Jadi kalau karakter tuh gak mungkin berubah. Jadi kalau kemarin dia marah-marah, kemarin dia buat blunder, kemarin dia korupsi, jangan bermimpilah orang ini berubah. Ya, meskipun dia sudah dipenjara karena misalnya terbukti bersalah.
Terus jangan lugu, oh dia sudah menanggung kok kesalahannya. Kemarin kan dia korupsi, dia sudah dihukum 2 tahun, 3 tahun. Juga hartanya sudah disita. Terus kau mau pilih lagi gitu untuk jadi pemimpinmu ke depan? Ya dia korupsi lagi lah. Kemarin dia pernah ngelakuin abuse of power, ya, menggunakan kekuasaan dengan berlebihan, menangkapi orang, ya, bunuh orang, culik orang. Terus hari ini kok berkata, oh dia sudah berubah lah, ya, itu karakter sudah membentuk dia. Nggak bisa lah saudara, ya. Ya, saya bilang karakter tuh nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Ya memang tetap kita sebagai orang percaya beriman bagi Tuhan nggak ada yang mungkin gitu ya. Tapi tetap ya Tuhan juga tidak pernah melakukan mujizat yang di luar kenormalan. Ya. Coba baca di Alkitab, ada nggak orang yang karakternya bisa berubah 100%, 180%. Kalau kita ngomongin Paulus bisa Pak, dulunya Saulus sekarang jadi Paulus. Loh, Bapak Ibu perhatikan nggak? Ya, Saulus itu setelah ditangkap Tuhan di jalan menuju ke Damsyik, dia harus menepi dulu 3 tahun lamanya, menjauhi kehidupan, pergaulan. Dia menepi ke tanah Arab, Nabatea Alkitab katakan. Ngapain 3 tahun tuh lama saudara, menyendiri di tanah Arab untuk merenungkan lagi hidupnya, ya, merenungkan lagi apa yang dia perbuat di masa lalu benar apa salah, ya. Maka ketika dia 3 tahun sudah menyepi, ya kontemplasi, dia bisa kembali dengan pemahaman yang baru dan akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Dan kalau kita lihat karakternya nggak berubah, cuma paradigmanya saja berubah. Sebelum dia bertobat, dia jadi Saulus. Dia orang yang berapi-api memperjuangkan imannya. Dia sampai minta surat kuasa kepada imam besar untuk membunuhi banyak orang Kristen. Karena dia percaya imannya dia sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi, itu yang benar. Maka dia mati-matian. Dan ketika dia jadi Paulus sudah bertobat, bukankah demikian? Karakternya yang menggebu-gebu untuk memperjuangkan imannya, mempertahankan imannya, mengabarkan imannya, untuk membela imannya, itu kan dibuktikan sebagai seorang yang menjadi rasulnya Tuhan. Jadi karakter itu nggak berubah, saudara, nggak berubah. Ya, cuma paradigma aja ya yang berubah. Tadinya benci sama Yesus karena jadi pembela Yesus nomor 1, itulah Paulus. Makanya kalau ada yang berkata karakter itu bisa berubah, ya, waktu akan merubah. Iya, kalau karakternya itu dia sadari salah sejak dia masih remaja, terus sekarang dia sudah usia 50-60 tahun, pasti bisa berubah. Tapi kalau karakternya itu baru terjadi 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, setahun yang lalu, terus kau berkata bisa berubah, ya itu bagi saya sesuatu yang amazing. Jadi itu aja saudara dalam program kali ini. Udah hampir 1 jam juga saya keluar soal ini, ya saya pikir cuma sebentar. Jadi dalam program ini saya mau bagikan apa yang saya pikirkan, ya, nggak bermaksud untuk mempengaruhi saudara, ya. Saya cuma bagiin aja, ya. Saya kan harus menyuarakan pikiran saya, ya. Kebetulan saya punya sarana yakni channel YouTube ini, ya. Jadi selain saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya mau bagikanlah ya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, tentu yang menjadi pergumulan saya, ya. Mungkin nanti di bulan depan saya akan bicara soal ekonomi, saya akan bicara mengenai hal-hal yang lain, olahraga, sepak bola mungkin, ya. Ya, tergantung nanti apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan. Yang penting saya ingin membagikan apa pemikiran saya, apa yang saya sikapi. Ya siapa tahu saudara di sini ada yang memang mau mendengarkan saya, tolong diperhatikan, tolong didengar, ya. Dan ya tadi digumuli, ya. Karena saya membagikan ini tentu dengan persiapan, dengan pikiran yang jernih, ya, tidak dengan emosional. Apalagi saya ngomongin politik tadi, saya bilang jangan terpedaya sama orang yang kita kagumi, jangan juga terlalu benci sama orang yang tidak kita kagumi. Gitu. Di dalam politik itu semuanya adalah dagelan. Maafkan saya, dalam politik itu semuanya adalah sandiwara. Ya, karena tujuan politik itu untuk berkuasa dan memperoleh kekuasaan itu ya tadi ya. Bahkan musuh bisa jadi kawan, kawan bisa menjadi musuh dengan contoh-contoh yang saya sudah sampaikan, yang videonya terus muter ini, ya. Perhatikan, itu kan politik. Tadinya teman jadi kawan, tadinya kawan jadi musuh, ya. Nah, tadinya lawan menjadi teman, tadinya teman menjadi lawan. Gitu ya. Semoga saudara tidak terjebak, terhisap dalam dunia tipu-tipu ini. Haleluya.